Dari mana kita tahu cara berakhlak sama orang tua kalau kita nggak belajar ilmu akhlak? Dari mana kita tahu cara berakhlak sama Allah Ta'ala kalau kita nggak belajar ilmu akhlak? Dari mana kita tahu cara berakhlak sama sesama, akhlak kepada guru, akhlak kalau kita nggak tahu ilmunya? Sedangkan akhlak juga butuh ilmu. Jadi jangan kata-kata yang penting akhlak, ilmu nggak penting. Jangan kata-kata itu dijadiin alasan buat males. Karena dia tameng, malas, bodoh, itu dijadiin alasan buat nyerang orang yang berilmu. Ah, nggak penting ilmu, yang penting akhlaknya baik. Ya lu nyerang orang berilmu nggak punya akhlak namanya. Lebih parah lagi, udah nggak punya ilmu, nggak punya akhlak lagi. Ilmu tetap wajib, tapi ilmu itu harus jadi tuntutan kita buat berakhlak. La ilaha illallah. Nah, kemudian kata Nabi SAW berikutnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pesan Nabi SAW, perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Perlakuin akhlak manusia, melakukan manusia dengan akhlak yang baik. Orang mau sepintar apa lagi, secerdas apa lagi, sekaya apa lagi, kalau akhlaknya buruk maka jadinya buruk, jelek, udah nggak dianggap sama orang. Mau sepintar apa, nasabnya sebagus apa lagi, siapapun nggak pandang. Mau jabatan setinggi apa, harta sebanyak apa, kalau akhlak buruk orang kesel apa kagak? Nggak ada harganya. Allah fil akhlak, kata Nabi, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik, kata Rasulullah SAW. Makanya Nabi puji banget tuh akhlak baik. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan termasuk orang yang nanti timbangannya paling berat di hari kiamat siapa? Di antara yang timbangannya paling berat, hadis riwayat Tirmidzi, ma min syai'in yudha' fil mizan athqal min husnil khuluq. Ya, seseorang yang timbangannya paling berat nanti di hari kiamat, hal yang paling berat dalam timbangan amal baik di hari kiamat apa? Akhlak baik seseorang. Akhlak sama orang tua, akhlak sama guru, akhlak sama anak ada akhlaknya. Akhlak sama pasangan, istri berakhlak sama suami, suami berakhlak sama istri, itu akhlak baik. Akhlak rakyat kepada pejabat, pejabat kepada rakyat, akhlak sama orang, tergantung posisi dari orang masing-masing. Masing-masing orang kan perlakuannya beda, tergantung posisinya. Nah, itu kata Nabi SAW, di antara yang paling memberatkan timbangan kita nanti di hari kiamat, husnul khuluq, akhlak yang baik. Makin baik akhlak seseorang, makin berat timbangannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Bahkan dikatakan oleh Nabi, wa inna sahibah husnul khuluqi la yablugh darajat sahibis shalah was shaum. Orang yang akhlaknya baik nanti di hari kiamat itu bisa menyusul daripada derajat tingginya orang yang suka sholat sunnah atau suka puasa sunnah. Orang yang suka puasa sunnah, suka sholat sunnah, itu derajat di akhirat bisa kesusul sama orang yang akhlaknya baik. La ilaha illallah. Ditanya Nabi SAW, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak masukin orang ke surga, ya Rasulullah. Apa yang menjadi penyebab orang paling banyak masuk surga, ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama takwa sama Allah, jalanin perintah Allah, jauhin larangan Allah. Itu sebab pertama orang masuk surga. Paling banyak masuk surga gara-gara takwa. Takwa insya Allah dapat surga. Yang kedua kata Nabi, husnul khuluq, akhlaknya baik. Orang kalau akhlaknya baik, paling banyak orang masuk surga kata Nabi gara-gara akhlaknya baik. Khiyarukum ahsanukum khuluqa. Kata Nabi, yang paling baik di antara kalian siapa? Yang duitnya paling banyak? Bukan. Yang jabatannya paling tinggi? Bukan. Yang nasabnya paling bagus? Bukan. Ditanya sama Nabi, siapa? Siapa di antara kalian yang paling mulia, yang paling baik? Kata Nabi, khiyarukum ahsanuhum akhlaqa. Yang paling baik di antara kalian yang akhlaknya paling baik. Akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap orang yang lebih tua, yang lebih muda, dan seterusnya dan seterusnya. Makin baik akhlak, makin tinggi derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Beb, ada yang mengatakan nggak penting orang berilmu, yang penting berakhlak.
Nggak penting orang berilmu, yang penting berakhlak. Nggak ada gunanya ente berilmu kalau nggak berakhlak. Di satu sisi ada benernya kalau itu tidak mengenyampingkan tuntutan untuk belajar. Dia udah belajar tapi masih nggak berakhlak, itu baru berlaku tuh kata-kata itu tuh saudara. Udah belajar, udah tahu akhlak baik seperti apa, akhlak sama orang tua, akhlak sama yang lain udah tahu, tapi nggak diamalin. Itu tuh celaannya begitu tuh. Ija'al ilmaka bi'ilmilhan wa adabaka daqiq. Abu Yahya Hasan Baharun selalu mengatakan, ya, jadikan ilmumu itu ibarat garam dan adabmu ibarat daqiq. Apa daqiq? Tepung. Kalau kita bikin adonan banyakan garam atau tepung? Nih ibu-ibu nih di atas nih, adonan garam atau tepung? Banyakan tepung. Kalau banyakan garam apa jadinya? Asin. Nah kita juga tuh, kalau punya diri kita, ilmu penting, tapi ilmu itu ibarat garam. Ilmu itu ibarat garam. Kemudian saudara, banyakin tepungnya. Garam penting, tetap perlu, tapi tetap lebih banyak tepung. Di satu sisi ada benarnya tuh omongan, percuma lo punya ilmu kalau nggak punya akhlak, benar. Tapi kalau itu dijadikan alasan untuk malas belajar, salah. Kadang-kadang ada yang pakai kata-kata itu alasan buat malas belajar. Kenapa? Karena akhlak pun butuh ilmu. Dari mana kita tahu cara berakhlak sama orang tua kalau kita nggak belajar ilmu akhlak? Dari mana kita tahu cara berakhlak sama Allah Ta'ala kalau kita nggak belajar ilmu akhlak? Dari mana kita tahu cara berakhlak sama sesama, akhlak kepada guru, akhlak kalau kita nggak tahu ilmunya? Sedangkan akhlak juga butuh ilmu. Ya, jadi jangan kata-kata yang penting akhlak, ilmu nggak penting. Jangan kata-kata itu dijadiin alasan buat males. Karena dia tameng, malas, bodoh, itu dijadiin alasan buat nyerang orang yang berilmu. Nggak penting ilmu, yang penting akhlaknya baik. Ya lo nyerang orang berilmu nggak punya akhlak namanya. Lebih parah lagi, udah nggak punya ilmu, nggak punya akhlak lagi. Ilmu tetap wajib, tapi ilmu itu harus jadi tuntutan kita buat berakhlak. Makanya Allahu Akbar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, afdhal ma u'tiyal mar'u al khuluqul hasan. Seafdal-afdalnya pemberian yang Allah berikan kepada seseorang adalah akhlak yang mulia. Kalau orang punya akhlak yang mulia, ya dan baik akhlaknya, maka itu dia telah mendapatkan anugerah terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Makanya Imam Hasan Basri pernah mengatakan, ini ajib nih. Kata Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, atau Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, man u'tiya husnus surah, man u'tiya husna suratin, a'ta yu'ti itu mutaaddi kepada maf'ulain, a'taka fulusan, a'taka mablaghan minal mal. Man u'tiya husna suratin wa khuluqan hasanan wa zawjatan salihah faqad u'tiya khairai dunya wal akhirah. Allah sallu ala Rasulillah, sallu ala Rasulillah. Nih orang yang beruntung dunia akhirat, yang laki-laki khususnya nih, yang beruntung dunia akhirat. Siapa orang, kata Imam Hasan, yang dikasih muka ganteng, husna surah, wajah ganteng. Udah wajah ganteng, akhlaknya bagus. Udah akhlaknya bagus, zaujatan soleha, dapat istri soleha. Waduh, bahagia dunia akhirat tuh. Bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita kecipratan yang model begini nih, amin. Ya Rabbal. Udah muka ganteng, akhlak bagus, istri soleha, nikmat apa kagak? Nikmat. Yang perempuan juga udah cantik, akhlak bagus, suami soleh. Ya Allah, mudah-mudahan dapat semuanya yang di sini. La ilaha illallah. Orang yang beruntung dunia akhirat ini. Udah ganteng, akhlak bagus, ya Allah, istri soleha, sempurna, udah sempurna. Jelas atau tidak? La ilaha illallah. Yang namanya akhlak bagus itu butuh perjuangan. Jangan dikira nggak butuh perjuangan. Harus dilatih. Akhlak bagus itu bisa nahan emosi, itu butuh perjuangan tuh. Ngelawan sifat pelit itu butuh perjuangan. Akhlak bagus tuh nggak datang ujuk-ujuk. Makanya ada istilah guru murabbi, syekh murabbi, guru yang mendidik. Mendidik apa? Supaya akhlak kita baik.
nggak seenak-enaknya. Jadi akhlak bagus itu nggak datang ujuk-ujuk, toto orang punya akhlak bagus, enggak, mesti dilatih. Mulut dilatih buat nggak ngomong kotor, tangan dilatih supaya nggak gampang nabok orang, nyakitin orang, dilatih, ditahan tuh. Akhlak bagus mujahadah, dilatih supaya hati legowo ketika berbagi ke orang lain. Awalnya agak perasaan ikir, eman, rugi, tapi diingeti Allah pahalanya gede. Ini harta nggak dibawa mati, bisa dilatih. Suami ngadepin istri yang ngamuk-ngamuk mulu, misalkan ngamuk mulu kerjaannya, asal ketemu panci main banting aja panci, saudara. Dia sabar, nggak emosi. Soalnya kalau api ketemu api, apa yang terjadi? Kebakaran. Sabar, ya Allah, ingat anak, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ditahan. Istri juga kadang-kadang lihat suami akhlaknya jelek, ngamuk mulu. Asal kopi terlambat dibanting tuh gelas, naudzubillah min dzalik. Ngamuk mulu. Tuh istri sabar. Pengen emosi, pengen ngamuk, cuma dilatih, dilawan, hawa nafsu dilawan, mujahadah, mujahadah, mujahadah. Jadi yang namanya akhlak bagus itu nggak ujuk-ujuk datang. Saya ingat dulu zaman mondok di Dalwa, Syekhuna Ustadz Segaf Baharun hafizahullah ta'ala wa ra'ah, kita disuruh mujahadah malam Jumat nih, pengajiannya malam Jumat. Saya ingat banget tuh beliau. Kita kan malam Jumat di pondok maulid, jadi setelah mahalul qiyam beliau datang biasanya disuruh gusidah Hanif Ansyid, gusidah. Kadang-kadang saya disuruh gusidah ya Rabbi alimal hal, biasanya beliau tuh ngehayatin penangis. Syekhuna hafizahullah ta'ala. Nikmat tuh, hari-hari ternikmat tuh di hidup kita tuh, luar biasa. Masih belum kepikiran urusan dunia, belum ruwet ini, belum ruwet itu, tinggal fokus aja belajar ngedidik akhlak yang baik. Nah, itu kalau malam Jumat beliau setelah ngajak kita muhasabah, ya, kemudian diajak ibtihal, banyak yang nangis santri biasa gua ajak. Setelah itu kita diajak untuk berjanji, janji mujahadah. Ayo sumpah ya, kita sumpah seminggu ke depan jangan bohong sekecil apapun. Seminggu tuh disuruh sumpah, dalam jangka waktu seminggu sampai ketemu malam Jumat yang akan datang, jangan bohong sekecil apapun. Berarti kalau bohong bayar tuh denda sumpah tuh. Sampai Jumat depan, bagaimana kemarin sukses? Alhamdulillah Ustadz. Ayo malam ini Jumat ini kita seminggu ke depan kita mujahadah, mujahadah ya. Jangan marah sedikit pun. Mujahadah, nggak boleh marah sama sekali. Sumpah pakai wallahi. Jangan marah seminggu ke depan. Apa kita berlakuin apa nih setiap pengajian bulanan? Hah? Bayar utang sumpah semua mesti. Jangan marah sekecil apapun. Sumpah seminggu tuh. Mau marah ingat, kita kan lagi sumpah, nggak boleh marah. Itu kalau lagi disumpah sepondok nggak boleh marah, tentrem pondok, tentrem. Bayangin sepondok disumpah kagak marah, bagaimana nggak tentrem itu pondok? Jangan emosi, harus sumpah apalagi sumpah. Mujahadah, mesti dibentuk, itu nggak bisa ujuk-ujuk timbul. Itu mujahadah, awalnya harus dipaksakan dulu, nanti lama-lama menikmati. Awalnya dipaksakan, awaluhu takalluf, summa tasyawuf, ujung-ujungnya nanti akan menikmati sendiri. Tsumma tasyarruf, ujung-ujungnya menjadi mulia gara-gara sudah melawan hawa nafsu. Jelas atau tidak? Makanya ini banyak cerita-cerita nih. Tapi ini perempuan jangan dicontoh ya Bu ya. Perempuan yang baik itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau suaminya setiap ngelihat dia suaminya senang. Kalau suaminya meninggalkan rumah, dijaga amanat suaminya baik-baik. Itu perempuan yang baik. Itu perempuan-perempuan ahli sorga. Tapi sebaliknya, suami yang baik, suami yang sabar ketika ngadepin keburukan dari perempuan. Tapi jangan berarti gara-gara dengar suami yang baik itu suami yang sabar menghadapin keburukan dari perempuan, terus perempuannya langsung ngegado dia. Nah, nanti entenya yang rugi, perempuan yang rugi akhirnya. Jangan. Yang perempuan berusaha bagaimana caranya jadi istri yang baik, yang laki-laki berusaha jadi suami yang baik. Masing-masing berusaha jadi yang terbaik, introspeksi diri masing-masing. Sambil masing-masing berusaha buat sabar ketika ngadepin keburukan dari pasangannya. Karena pasangannya Anda semua nih nggak nikah sama malaikat. Yang laki nggak nikah sama malaikat, yang perempuan nggak nikah sama malaikat. Nikah sama manusia, punya kekurangan, kurang lebih sabar.
Nah, ini di sini ada cerita beberapa ulama salaf. Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah taala. Syaqiq Al-Balkhi seorang ulama salaf, orang saleh, wali min auliyaillah, itu punya istri yang akhlaknya buruk banget. Wah, ngegado banget dah istrinya. Kalau bahasa orang Betawi ngegado, ke bahasa Sunda apa, Ustaz? Hah? Apa? Pokoknya kerjaannya bikin laki pegel dah. Pegel, hah? Ngari-riweh pisan. Bikin pegel pokoknya kerjaannya. Akhirnya ada yang ngomong begini, alla tufarigha wa hiya tu'dhik bi su'i khuluqiha wa hiya Syaqiq Balkhi. Ente kenapa enggak ceraiin aja istri ente? Ini kerjaannya tiap hari gangguin ente. Ceraiin aja udah. Kerjaannya setiap hari ganggu kamu. Kamu dibikin capek sama dia, mau ngapain dipertahanin yang begitu? Apa kata Syaqiq? In kanat sayyi'atal khuluq fa ana hasanul khuluq. Walau faraqtuha sirtu mithlaha. Kalau dia akhlaknya buruk, saya berusaha supaya akhlak saya baik. Nah sekarang kalau saya ceraiin dia, saya jadi sama kayak dia, sama-sama akhlak buruk. Kalau saya nggak sabar, saya nyerahin dia, nanti apa bedanya saya sama dia? Sama-sama akhlak buruk, kata dia. Ajib, ada mujahadah. Mujahadah. Wa ma hada akhaf an la yumsikha ahadun ghairi li su'i khuluqiha. Dan aku takut kalau aku ceraiin nggak ada yang sanggup sama dia. Nanti kesian dia, nggak ada yang sanggup ngadepin dia. Udah deh, sabarin aja, sabarin. Allah, kata Imam Ghazali sampai as-sabru 'alan nisa mimma yubtala bihil aulia. Di antara cobaannya para wali, sabar ngadepin istri. Makanya kalau ada yang punya istri ngaririweh pisan, itu calon-calon wali Allah itu udah. Calon-calon wali Allah. Tapi kalau istri yang taat sama suami, istrinya yang wali Allah. Istri yang selalu nyenengin suami, yang selalu kalau suami ngelihat dia, suaminya senang, selalu membahagiakan suami, menjaga amanat suaminya, itu istri yang wali Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadat terbesar bagi seorang perempuan setelah yang fardu, setelah ibadat fardu buat perempuan itu yang paling afdol apa? Bukan sholat sunnah, bukan, enggak. Yang paling afdol buat perempuan setelah fardu husnul tabaul, jadi istri yang baik. Itu ibadah paling afdol. Tapi ini kita lagi bicara bagaimana suami sabar ngadepin istri yang buruk. As-sabru 'alan nisa mimma yubtala bihil auliya, kata Imam Ghazali. Ya, di antara cobaannya para wali, sabar ngadepin bini. Di antara cobaannya para pengen jadi wali yang di sini semuanya. Ntar kalau aneh aminin, akhirnya semuanya mesti sabar ngadepin bini nanti. Mudah-mudahan dapat istri yang salehah. Yang perempuan dapat suami-suami yang saleh. Ya Rabbal Alamin. Itu yang aminnya paling kenceng, berarti udah paling pegel sama suami itu. Wa hukiya anna rajulan, diceritakan ada seseorang. Ini lucu ini. Sayyidina Umar ibn Khattab kan terkenal tegas kan. Wow, ada coba-coba orang bikin kesal Rasulullah depan Sayyidina Umar, keluar pedangnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Saking beraninya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, ma salaka Umar fajjan illa wa salaka syaitan fajjan akhar. Setan aja takut sama Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar lewat satu gang, maka setan akan lewat gang yang lain. Sayyidina Umar ibn Khattab tuh luar biasa. Sayyidina Umar ibn Khattab, la ilaha illallah, inna syaitan la yafriq min dhilil Umar. Jangankan ketemu Sayyidina Umar, setan ketemu bayangan Sayyidina Umar aja kabur. Saking beraninya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Tapi ada yang menarik. Ada satu orang datang kepada Sayyidina Umar Amirul Mukminin, datang kepada Sayyidina Umar, dia pengen ngeluh urusan istrinya, pengen curhat nih. Datang ke Sayyidina Umar pengen curhat. Begitu sampai di pintu Sayyidina Umar, dinungguin Sayyidina Umar. Akhirnya didengar apa? Di dalam suara istrinya Sayyidina Umar lagi teriak, lagi marah-marah sama Sayyidina Umar. Nah, jadi dia sampai pintunya Sayyidina Umar mau cerita soal istrinya, mau curhat. Sampai pintunya Sayyidina Umar, dia dengar di dalam Sayyidina Umar lagi diomel-omelin sama bininya, lagi ngomel-ngomel. Dan apa yang terdengar? Sayyidina Umar jawab, enggak, sakitun malayarut. Sayyidina Umar diam, enggak jawab, ngamukan istrinya, saudara, marah-marah istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini orang nggak jadi, udah deh, saya lagi pengen curhat tentang bini saya yang galak. Bininya Sayyidina Umar galak juga ternyata. Pansarafa, dia jalan, udah nggak jadi deh saya.
idza kana hadza halu amirul mukminin fa kaifa hali, Sayyidina Umar aja sebegini apalagi saya, kata dia. Nggak jadi mau cerita. Akhirnya begitu dia lagi mau jalan, Sayyidina Umar keluar. Sayyidina Umar lihat dia lagi berpaling sama Sayyidina Umar. "Ma hajatuk?" dipanggil. "Ente kenapa? Ente butuh apa datang kemari?" Dipanggil Sayyidina Umar, dia cerita, "Ya Amirul Mukminin, jitu ashku ilaika khuluqa zaujati wastitalataha alayya fasami'tu zaujata kadzalik faraja'tu wa qultu idza kana hadha halu Amirul Mukminin ma zaujati fa kaifa hali." Wahai Amirul Mukminin, aku datang mau curhat, Amirul Mukminin aja begini apalagi saya. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? "Inni ahtamiluha li huquqin laha alayya." Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya, aku nahan sabar ngadepin istriku karena ada beberapa hal kebaikan istriku. Apa? "Innaha tabbakha li ta'ami." Dia yang masakin saya. "Khabbazah li khubzi." Dia yang bikinin roti buat saya. "Ghassalah li thiyabi." Dia yang cuciin pakaian saya. "Murdi'ah li waladi." Dia yang nyusuin anak-anak saya. Dia yang hamilin anak-anak saya, dia yang lahirin anak-anak saya. "Walaysa bidzalika biwajibin 'alaiha." Padahal itu enggak wajib buat dia. Tapi dengan sukarela istri saya menjalankan itu semua. "Wa yaskun qalbi biha anil haram." Dan gara-gara istri saya jadi terhindar dari perbuatan haram. Artinya syahwatnya terlampiaskan ke yang halal. "Fa ana ahtamiu halidzalik." Kalau dia begitu sabar menjalankan itu semua, maka aku harus sabar dengan kekurangan dia. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Indah atau tidak? Allah Allah Allah. Faqala ar-rajul, ya, akhirnya orang ini ngomong, "Ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, wa kadzalika zaujati." Begitu pula istriku wahai Sayyidina Umar. Begitu pula istriku wahai Sayyidina Umar. Faqala lahu Sayyidina Umar, akhirnya Sayyidina Umar mengatakan kepada dia, "Fahtamilha ya akhi fa innama hiya muddatun yusirah." Sabar aja saudaraku, sabar, kau tahan, sabar, karena sesungguhnya itu enggak lama. Artinya namanya hidup kan enggak lama, kita hidup di dunia sebentar, habis itu kita merasakan manis di akhirat. Ini nasihat buat suami, bukan dalil perempuan buat ngelawan sama laki. Ya, ibu-ibu, ya, ini nasihat buat suami supaya jadi suami yang baik, sabar dengan kekurangan istri. Jangan ini nasihat buat jadi dalil perempuan buat ngelawan orang laki. Tuh nggak denger tuh, Sayyidina Umar aja begitu, apalagi Sia. Jangan begitu. Kalau perempuan nasihatnya lain. Ambil nasihat Rasulullah mengatakan perempuan terbaik yang kalau suaminya lihat, suaminya akan senang kepadanya. Itu jadi perempuan terbaik. Husnu taba'uliki li zaujiki ya'dilu dzalika kullih. Kata Rasulullah, kamu jadi istri yang baik itu udah sama seperti pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau perempuan mesti terima nasihatnya itu. Nah, jadi di sisi lain suami berusaha berbenah jadi suami yang baik, menerima kekurangan istri. Di sisi lain si istri berusaha jadi istri yang baik, menerima kekurangan suami. Kalau udah dua-duanya saling introspeksi diri, jadilah rumah tangga sakinah, mawaddah, warah. Tapi kalau dua-duanya saling nggak mau introspeksi diri, nyalain aja. Yang laki tinggal bilang, "Wah, aing mah bagaimana istri. Kalau istri baik, mah aing baik. Istri haram jadah, aing haram jadah." Istrinya perempuan begitu, perempuan tergantung bagaimana laki. Oh, laki baik, kita mah baik. Oh, laki kurang ajar, kita lebih kurang ajar. Nah, kalau begitu caranya tuh nggak ada habis-habisnya tuh, sampai mati berantem terus. Neraka, rumah tangga jadi neraka. Itu ibarat teori ayam sama telur. Mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Mana lebih dulu, ayam atau telur? Telur keluarnya dari ayam. Ayam keluarnya dari telur. Muter-muter sampai kiamat nggak rapi-rapi. Yang laki nyalain suami, yang laki nyalain istri, yang istri nyalain yang suami, perempuan nyalain laki dan perempuan, kagak rapi nggak ada habisnya. Akhirnya ujung-ujungnya nyalain nggak sadar dua-duanya mati, rugi dua-duanya. Na'udzubillah min. Introspeksi aja deh, jadi orang baik nggak ada ruginya. Terlepas dari perbuatan orang seperti apa buat kita, jadi istri baik nggak ada ruginya, kau beruntung di akhirat. Yang suami jadi suami baik nggak ada ruginya, dia bakal beruntung di akhirat. Jadi orang baik nggak ada ruginya.
Jadi orang baik untung nggak ada ruginya, ikhwan. Jelas atau tidak? Ini salah satu contoh akhlak yang baik. Salah satu contoh akhlak yang baik. La ilaha illallah. Jadi di hadis ini ya, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kalau ada keburukan ikuti dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kata Rasulullah, perlakukanlah orang dengan akhlak yang baik. Akhlak baik itu harus dilatih, dibiasakan, maka akan terbentuk yang namanya akhlak baik. Makanya tadi saya katakan kembali ke itu pentingnya murabbi, guru pendidik itu buat ngelatih kita. Karena kadang-kadang kita kalau ngelatih diri kita sendiri belok kita nggak sadar, nggak ada yang negor. Tapi kalau ada guru murabbi itu negor. Jangan ngaku manggil murabbi, guru, diomelin tersinggung, ditegor nggak mau ngaji lagi. Nggak usah manggil guru kalau begitu. Diomelin tersinggung, ditegur nggak mau ngaji lagi, itu namanya buat apa? Ente nggak butuh guru. Guru tuh tugasnya ngelurusin, negor supaya jadi baik. Itu tugas guru. Jangan kebanyakan gaya, kontak ditulisnya murabbi, sang murabbi. Ditegur dikit ngambek, pret. Paham? Apalagi anak sekarang, ya Allah, anak-anak sekolah, gurunya negor, laporin polisi. Mantas pada jadi bajingan anak zaman sekarang. Zaman kita dulu, zaman saya, guru mukul di sekolah misalkan, mukulnya yang wajar ya, darbu ta'dib. Guru mukul di sekolah, pulang ke rumah cerita sama orang tua, saya dipukul sama guru, ditambahin, kenapa lo sampai dipukul? Begini, dipukul lagi sama bapak saya, ditambahin, kenapa lo begitu? Bukan gurunya disalahin. Sekarang boro-boro pengen anak baik, disuruh didik sendiri kagak mau, gurunya negor, gurunya dilaporin polisi. Nggak heran tuh anak jadi bajingan udah gedenya. Na'udzubillah min, kacau. Nggak bisa. Yang namanya akhlak baik terus dilatih. Akhlak baik itu harus dibentuk. Akhlak baik itu harus betul-betul ditarbiyah. Itu namanya tarbiyah. Itu yang namanya murabbi. Makanya kalau orang betul-betul dididik oleh seorang murabbi, itu akan nampak bekasnya nanti. Dia harus pasrah sama gurunya. Gurunya bilang begini, gurunya bilang begitu. Selama nggak ngelanggar syariat ya. Kalau ngelanggar syariat ya jangan diturutin. Begini, begitu. Selama jelas-jelas nggak ngelanggar syariat, ya, maka tuntunan guru buat kita, tuntunan guru-guru yang betul-betul istiqamah, yang murabbi, itu tidak lain dan tidak bukan untuk membentuk kepribadian kita supaya kita punya akhlak yang baik. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat.